Uji coba e-modul dan augmented reality. Perkenalkan anggota kelompok kami, Zahra Rifka Afisa 2019 33294, Farah Maulina Amanda 2019 33310, Novita Puspitasari 2019 33312. Proses uji coba ini dilakukan terhadap anak-anak sekolah dasar di Desa Asempapan RT 1 RW 1 Trangkil Pati. Anak-anak dapat memberikan respon yang baik yang dilakukan dengan cara antusias dalam membaca dan aktif bertanya. Kalimat yang diucapkan siswa, "Wah, menarik sekali gambar 3 dimensi dan e-modulnya." Respon dari anak-anak terhadap produk yang dihasilkan sebenarnya responsif dan senang mengenai produk yang kami hasilkan. Namun, kendala dari uji coba kami, anak-anak masih malu dan percakapannya masih pelan sehingga tidak terlalu terdengar di video. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Dede, apa kabar? Baik. Sehat semua ya? Ayo kita perkenalan dulu. Dimulai dari sana ya. Ayo Mbak Ahmad perkenalan. Nama saya Avel. Nama saya Dita. Nama saya Renata. Nama saya Isti. Ya, kita akan menayangkan e-modul yang berjudul Kenampakan Alam di Pulau Jawa. Disimak ya. Sambil kita digeser di bawah gambar yang pas. Kelihatan apa enggak? Adik-adik ada yang tahu nggak kenampakan alam itu apa? Tentang alam. Ya, penampakan alam itu juga tentang alam. Itu sekali berani. Di bagian bab 2 terdapat dari kenampakan alam di daratan dan juga lautan. Daratan ada daratan rendah dan daratan tinggi. Di laut juga ada pantai. Gunungan, hutan, tanjung atau semanjung. Nah, di sini ada kenampakan alam yang di Pati. Ada yang tahu penampakan alam di Pati itu apa saja? Contohnya di sekitar kita ada apa? Penampakan alam apa? Nah, itu kan ada di sini ya. Salah satu destinasi wisata yang ada di Pati. Ketiga adalah destinasi wisata yang
yaitu ada dua. Ada yang saya menyebutkan. Ini contoh yang ada di Pulau Jawa, seperti Kawah Ijen, deretan tinggi Dieng. Udah pernah ke Dieng belum? Belum. Ada Pulau Panjang di Jepara. Pernah. Tanjung Kumbolo itu di Bandung. Nah, ini kan banyak destinasi yang di Pati, contohnya Pantai Cinta. Tahu Pantai Cinta nggak? Ini daerah Jugo Sekti Tayo. Pantai Idola Banyutowo, Pantai Kertomulyo tadi yang disebutkan, air terjun Sekeletuk, air terjun Kedunan, selanjutnya kita akan melihat tiga dimensi. Adik-adik, kalian tahu nggak apa itu Ascender? Nggak tahu. Ascender itu aplikasi 3 dimensi. Jadi aplikasi ini bisa memudahkan kalian dalam memahami pelajaran mengenai ilmu pengetahuan sosial. Jadi kita akan masukkan kajian yang sudah kita buat. Rasanya seru kan? Udah jurus sini hati-hati loh, tes Sini apa? tes nih. Kelihatan Sini nggak? boleh. Dingin lah. Nah, ini di samping sini ada nanti gambarnya akan kita kasih tahu kalian satu persatu biar lebih jelas. Ini kan kecil. Nah, udah lihat ya. Sekarang dilihatkan bergantian satu-satu ya. Tapi penjelasannya jelas apa enggak? Tapi kalau punya kan nggak muat ya, nggak muat makanya. Jadi kita pakai juga data tinggi, data rendah sama data. Mulai dari sini, ini namanya Mbak siapa? Nah, ini Pegang. pegang.
angkanya dipencet, nanti bisa ada penjelasannya. Baca yang keras. Sekarang yang nomor 1 ya. Satu geser ini. Besar. Namanya siapa? Oh, Dilihat aja dia. lihat geser-geser. Geser. Gambarnya apa? Geser. Apa nggak sebenarnya? Hewan apa itu? Ini ada apa ini? Berapa itu? Sini ada pantai. Ini ada sawah, ada orangnya ya. Nah, udah gantian yuk. Siapa namanya? Siapa? Ingat, ini sudah nomor 1. Bisa dibaca? Baca ya, Kak. Bisa dilihat ya di sini ada gambar-gambarnya. Ada gambar apa nih? Sapi. Sekarang Bunda kasih gambarnya. Dibaca apa enggak? Sekarang Nanda adalah daratan yang memiliki kebebasan menjadi juara dari atas permukaan. Terus kemudian Yang keras bacanya, biar temannya dengar. Pantai adalah wilayah perbatasan antara laut dan daratan. Pantai ada yang landai dan terjal. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Nah, udah. Ada pertanyaan? Oke. Ya, apa? Apa contoh penampakan alam? Apa contoh penampakan alam gunung yang ada di sekitar kampus? kalian yang tahu kalau juga sini kan ada gunung yang deket. Oh, Apa ada namanya? apa namanya? Yang tahu yang angkat tangan yang biasanya dipakai sekarang. Ada penangkapan Apa yuk? gunung. Udah kelihatan dari sini. Ini apa? Gunung Muria ya. Terus ada yang tanya lagi? Ya, Pak. Nama itu termasuk penampakan alam apa ya? Bahwa itu merupakan penampakan alam sekarang karena tingginya kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Ada lagi? Tadi penjelasannya paling jelas belum? Mobilnya, terus AR-nya gimana? Mobilnya menarik apa enggak? Kalian jadi lebih semangat ya kakak? Kalau kakak mobil caranya pakai itu. Karena juga ada gambarnya, ada AR-nya. Jadi tadi AR kan yang dipakai buat AR tadi, yang tiga dimensi. Terus di sini juga ada gambar. Gimana? Kalian
kita akan biasanya kan ada materi dari YouTube juga. Ini juga bisa ditayangin lewat e-modul. Kalian tahu nggak e-modul itu apa? E-modul itu elektronik modul, jadi beda dari LKS kalian. Kalau LKS kan hanya teks aja, ini jadi bisa dikasih tekniki. Ini namanya gambar apa ini? Kalau ini masuk apa itu? Nah, pinter. Ini apa? Awal lagi. Jus ini proses Ada yang tahu? Ya, ini penjelasannya. Sekarang nggak? Peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Dia tahu? Manfaat gunung: satu, tempat penyimpanan air. Yang kedua, sarana rekreasi alam. Yang ketiga, menghasilkan barang tambang. Dalam gunung kan kalau yang aktif kan ada lavanya, itu juga termasuk ada barang tambangnya yang bisa ditambang. Manfaat dari bukit: sarana olahraga, tempat untuk bertani, penambangan batu kapur, objek wisata, daerah resapan air. Selesai.
Museum itu ada di mana lokasinya? Di Jawa mana? Jawa Tengah, Jawa Timur, atau Jawa Barat? Jawa Timur. Ya, selesai. Setelah kalian belajar mengenal penampakan alam, jadi kuisnya nggak seperti kayak yang di sekolah-sekolah, hanya textbook aja. Ini pakai Google Form. Kalian bisa mengisi di sini namanya siapa, aksennya siapa, baca kelas, nanti keluar soal-soalnya. Jadi kalian biar nggak bosan sudah gitu ya. Ini dikasih menulis. Kalau sekarang kan lagi sekolah online, ada kayak gini nggak? Maksudnya ngasih kayak gini? Belum ada ya. Udah ya. Gimana? Udah semakin paham kan? Penjelasan dari kita tadi mengenai ada AR, ada modul itu apa, dan ada Google Form quiz-nya kita tahu. Sekian dulu ya, terima kasih sudah memperhatikan Pak Papa yang menjelaskan materi mengenai penampakan alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasi produk yang dihasilkan berupa e-modul dan augmented reality. Materi yang diambil berdasarkan analisis kebutuhan peserta didik pada materi yang sulit yaitu kenampakan alam. Kelompok kami mengambil materi kenampakan alam di Pulau Jawa. Uji coba dilaksanakan di Desa Asempapan RT 1 RW 1 Trangkil Pati. Di bawah ini disajikan evaluasi terhadap produk media pembelajaran setelah dilakukan uji coba. 1. E-modul respon siswa terhadap e-modul sangat baik. Ketika menayangkan e-modul, anak-anak terlihat sangat tertarik karena tampilan e-modul yang menarik. Produk sudah baik karena anak-anak dapat menerima dengan baik. Anak merasa ingin tahu dan semakin semangat untuk belajar ketika melihat e-modul yang saya berikan. Konten dari modul dapat diterima dengan anak ketika kami menyajikan e-modul dan menayangkan isi yang di dalamnya terdapat link YouTube maupun Google Form. Mereka merasa senang karena tidak hanya teks tertulis saja. Faktor signal tidak terlalu mengganggu karena di desa saya akses teknologi sudah mudah digunakan. Banyak dari orang tua siswa sudah menggunakan handphone Android. Anak-anak menyukai materi IPS yang kami sampaikan karena berkaitan dengan kenampakan alam yang ada di lingkungan sekitar seperti destinasi wisata yang ada di Pati. Hasil dari pengamatan yang dilakukan anak-anak dapat menerima produk dengan baik. 2. Argument reality. Anak-anak dapat menerima dengan baik produk yang dihasilkan. Mereka baru pertama kali menggunakan 3 dimensi pada pembelajaran. Konten yang disajikan di dalam argument reality mudah dipahami anak-anak karena menggunakan gambar 3 dimensi dan diberikan note mengenai materi. Faktor signal tidak terlalu mengganggu karena di desa saya internet sudah mudah diakses. Namun dalam penyajian menggunakan gambar barcode, handphone harus terus melakukan scan barcode dan harus mempunyai aplikasi assembler.
Anak-anak menyukai materi IPS yang kami sampaikan karena disajikan melalui gambar 3 dimensi yang memungkinkan anak dapat melihat langsung sehingga dapat menambah pemahaman mereka. Hasil dari pengamatan yang dilakukan anak-anak dapat menerima argumen realita dengan baik.